Halo teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Hari ini kita mau berbicara dan membalas beberapa pertanyaan teman-teman ya, yang kemarin di kelas khusus pejuang psikosomatik ya. Halo dok, nama A, 28 tahun. Awal saya kena psikosomatik kecemasan 2 tahun lalu saat saya disuruh operasi biopsi di bagian perut dan selangkangan. Kelenjar getah bening hasil biopsi keluar dengan tidak terdapat keganasan. Itu hanya peradangan. Nah, setelah itu saya mengalami trauma. Kalau ada yang nggak enak di badan, dengar orang meninggal, dan lain-lain. Untuk sekarang, keluhannya kepala terasa berat, tidak nyaman di lambung, asam lambung. Saya menjalani pengobatan di psikiater. Obatnya Alganax dan Sieti. Sekarang untuk nyeri kepala tertekan sudah mendingan dan saya cenderung sudah stabil. Tapi rasa nggak nyaman di perutnya masih ada. Kira-kira berapa lama agar cepat sembuh, agar benar sembuh, dan cara untuk mengubah cara berpikir agar tidak tenang. Dan juga karena nggak nyaman di lambung itu, asam lambung dan berat badan saya juga jadi turun dan itu bikin cemas lagi. Ya, pertanyaan seperti ini biasanya mesti ditanyakan ke dokter jiwanya berapa lama waktu agar benar-benar sembuhnya. Sebenarnya seperti kita pernah bahas di berbagai video, problem kesembuhan itu juga sangat bergantung dari respon pengobatan pasien itu sendiri. Banyak di antara kita mungkin yang melihat bahwa perspektif sembuh itu artinya tidak makan obat. Tapi tidak selalu demikian. Kita sudah pernah bahas ini, bahwa bisa saja disebut sembuh itu kalau memang Anda minum obat, tapi gejalanya membaik dan bisa membantu stabilitas. Dan jadi itu perlunya perhatian kita pada situasi-situasi seperti ini. Kalau misalnya gejala lambungnya masih dominan, mungkin kalau dari pendekatan psikosomatiknya gejala lambungnya itu harus diperbaiki juga. Jadi seperti saya dengan dokter Ari Varial, Prof. Ari selalu membuat kombinasi pengobatan antara obatin cemasnya juga obatin lambungnya. Karena asam lambung itu walaupun berkaitan mungkin dengan stresornya, tetap problem kecemasannya harus diperbaiki. Tapi juga lambungnya jangan dilupakan. Ini yang mungkin harus penting. Pertanyaan kedua, perempuan 32 tahun, saya sudah pernah bertanya dok sebelumnya tentang keluhan yang saya rasakan. Saya belum berobat ke psikiater. Jika di rumah sering merasakan keluhan GERD dan serangan panik. Juga malam hari selalu merasakan hal yang sama. Tapi kalau di luar rumah hampir tidak pernah merasakan. Apakah menurut dokter penyebabnya karena berasal dari rumah? Bisa saja terjadi. Saya punya beberapa pasien ya, berada di Indonesia, berada di dalam rumahnya, itu menurut dia lebih dominan mengalami gejala. Tapi kalau dia keluar kota, keluar negeri gitu ya, bahkan kemarin ada pasien yang datang itu dari luar kota, dan ketika dia merasakan gejalanya di saat dia di rumah, ketika dia berada di luar rumah, itu rasanya nyaman. Nah, kalau demikian bisa saja sebenarnya problem yang berkaitan dengan kondisi pasien itu ada di dalam rumahnya sendiri. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan karena kadang-kadang kita merasa problem kecemasan itu bisa berbeda ya. Dan ada juga faktornya itu dari orang di rumah itu sendiri. Misalnya keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, atau kejenuhan dalam setiap kondisi ada ya konflik atau ada emotional unstable yang terjadi gitu. Nah, untuk itu selalu kita berupaya untuk lebih mindful ya, menyadari bahwa situasi-situasi seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun di antara kita. Dan kita mau nggak mau mesti belajar nih mengenalinya ya. Kalau misalnya sangat nggak nyaman, mungkin kita bisa minum obat yang hanya jika diperlukan. Tapi kalau misalnya setiap hari lebih banyak di rumah, mau nggak mau kita mesti ada kondisi pengobatan dan terapi yang baik terkait dengan kondisi tersebut. Belum tentu harus obat. Bisa saja bagaimana cara kita mengelola pikiran itu sendiri. Ini ada dari Ibu Endang Januarsi ya. Sudah 3 bulan ini sering merasa cemas, terutama bangun tidur, dapat obat psikiater, racikan, dan alprazolam. Racikan pagi dan malam, alprazolamnya malam. Bolehkah alprazolam saya minum siang ketika saya cemas? Soalnya ketika saya minuman racukan, nggak tahu isinya apa.
Ini tanyakan ke dokternya, ya, apa yang bisa dibantu dari kondisi itu. Saya tidak bisa memberikan jawaban ya terkait dengan ini. Tapi kalau misalnya alprazolam ya, itu sebenarnya bukan obat tidur. Alprazolam itu adalah obat panik. Jadi bisa saja mungkin di dalam racikannya sendiri sudah ada obat cemas untuk paniknya. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan ya boleh-boleh aja. Tapi harus atas seizin dokternya. Ya, saya juga sering mendapatkan kasus seperti ini. Sudah saya berikan racikan 2 ditambahin lagi obat untuk tidur atau untuk relaksasi di malam. Walaupun sifatnya kadang sementara, tapi beberapa orang mungkin perlu membantu dirinya supaya lebih stabil dengan kondisi tidurnya. Dan ini mungkin ya perlu ditambahkan. Apakah obat alprazolam bisa dipakai di pagi atau siang? Bisa, karena dia bukan obat tidur sebenarnya. Dia adalah obat untuk membantu cemas. Tapi hal-hal seperti ini pertanyaannya mungkin perlu ditanyakan langsung ke dokternya, ya. Oke, ini pertanyaannya nyangkut. Minimal relaksasi setiap harinya itu berapa lama, dok? Udah usahain tapi belum rutin, tapi berapa hari sih supaya deg-degannya berkurang? Jadi konteks relaksasi itu ada yang sifatnya itu memang kita harus lakukan setiap hari. Belajar untuk tubuh kita tuh relaksasi. Jadi ketika kita awareness-nya ada, saya tuh belajar untuk diri saya sendiri ya. Kalau saya merasa ada sesuatu hal negatif, emosi negatif yang saya rasakan. Misalnya ketika bertemu dengan pasien yang gampang sekali teriritasi, marah-marah ya. Kelihatan sekali ketika kita bertemu dengan pasien ini tuh suasana konsultasi juga sangat tegang kadang-kadang ya. Dia tuh terus memberikan emosi negatif. Dan saya sebagai yang mendengarkan ceritanya pasien itu kan mau nggak mau harus belajar untuk merelaksasi pikiran saya sendiri setelah itu. Biasanya saya ambil waktu, misalnya 5 menitan untuk stop dulu sementara, saya keluar dulu ke kamar mandi ya, atau misalnya melakukan hal yang lain, atau mungkin bisa lihat WhatsApp dari teman-teman atau lihat video yang lucu ya, untuk sekedar mengalihkan pikiran tersebut. Namun karena udah terbiasa, jadi nggak lama waktunya untuk relaksasi sampai menerima pasien berikutnya. Jadi sudah terbiasa. Nah kalau buat kita, saya sudah pernah buat ya videonya tentang relaksasi. Mungkin boleh dilihat lagi, ini memang buat khusus pejuang psikosomatik. Bagaimana kita menentukan waktu sekitar 20-30 menit seharinya. Atau minimal 15 menit, di mana kita punya silent moment. Ya, duduk, diam, memperhatikan sekeliling kita dengan ketenangan. Dan juga belajar untuk bisa masuk. Jadi otak kita itu seperti kayak, aku akan memasuki suasana tenang, damai, sentosa, bersedia untuk tetap tenang, rileks, bersedia untuk menerima kondisi sebagaimana apa adanya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang bisa membantu kita lebih rileks. Nantinya sebenarnya nggak harus selalu dengan cara diam duduk bermeditasi, tapi biasa aja. Melakukan segala sesuatunya dengan kesadaran diri bahwa saya sedang berada dalam kondisi rileksnya. Makanya kalau misalnya kita pernah bicara tentang The Book of Overthinking seperti yang ada di belakang saya ini, selalu kita tekankan bagaimana relaksasi itu menjadi mungkin kalau kita bisa mengenali pikiran-pikiran sendiri yang kayaknya tuh sering muncul bolak-balik seperti itu. Jadi demikian ya. Ini ada lagi cukup panjang lagi pertanyaannya nih ya. Usia 30 tahun lah, perempuan, keluhan yang paling mengganggu dan sudah berapa lama terjadi. Saya pernah tenggelam di tahun 2019, setelah itu saya jadi trauma. Tapi saya mencoba untuk berenang lagi, kadang saya bisa kendalikan ketakutan, saya kadang juga tidak bisa. Tahun 2022, saya mencoba lagi berenang dengan menggunakan pelampung untuk menghilangkan trauma. Bukannya trauma saya hilang, dok, di situ malah kena serangan panik. Seperti kehabisan oksigen dan badan saya lemas. Sering berjalannya waktu, saya jadi sering takut, jadi fobia dan overthinking. Misalnya angin kencang, saya jadi langsung takut. Puncaknya Desember, saya kena lagi serangan panik, susah bernapas, badan lemas seperti sensasi kesemutan, jantung berdebar, saturasi dan EKG saya normal. Dari sebelumnya memang sering telat makan dan tidak teratur. Setelah itu jadi sering sendawa dan perut kembung.
Saya sudah berobat ke psikiater, sudah 1 bulan lebih saya mengkonsumsi obat dan masih dilanjutkan sampai saat ini. Jika pagi racikan clobazam dan sertralin, racikan clobazam dan aripiprazol di malam. Setelah mengkonsumsi obat ada sedikit perubahan, tapi saya masih takut untuk keluar sedikit, takut tiba-tiba sesak dan pusing. Saya hanya berani keluar rumah sakit atau klinik. Saya belum berani untuk kemana-mana. Saya pun masih sering terbangun, malam-malam belum bisa tidur nyenyak. Saat ini saya sementara pengobatan di dokter gastro dan endoskopi hasilnya GERD. Berapa lama pemulihannya agar bisa sembuh? Nah, ini pertanyaannya sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya ya. Apakah berapa lama? Saya bilang kalau kita bicara tentang berapa lamanya tergantung respon si pasien sendiri. Untuk kasus-kasus seperti ini, di mana traumatic events-nya itu dikaitkan dengan kemunculan pertama kali panik, disarankan memang mengobati dulu kondisi kecemasan paniknya tersebut. Dan kita berharap dengan kondisi pengobatan itu kita bisa membantu supaya ketika kita dihadapkan pada situasi pemicu, itu gejalanya berkurang atau hilang sama sekali. Nah, dengan begitu kan kita bisa jadi lebih melihat, oh berarti nggak apa-apa ya kalau saya itu berenang misalnya. Nggak apa-apa ya kalau saya itu berada di kolam renang gitu. Bukan malah menimbulkan panik sendiri. Nah, gejala serangan panik berulang memang harus diobati. Maka daripada itu beberapa pasien dianggap punya kecenderungan mengalami kecemasan dan akhirnya bisa menimbulkan masalah terkait sistem saraf otonom lainnya. Misalnya gejala jantung, gejala paru, gejala lambung, itu saling terkait. Makanya tadi dibilang saya sudah melakukan endoskopi dan hasilnya katanya GERD. Ya, bisa saja kalau Anda lihat di situ hasilnya GERD beneran, tapi ada beberapa yang cuma reflux sebenarnya. Ada esofagus yang terkait dengan itu. Karena kemarin saya dapat pasien, esofagusnya itu normal, nggak ada masalah. Tapi diagnosisnya kata pasien itu katanya dia GERD. Tapi kok esofagusnya normal gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pasiennya sendiri dari Malaysia, jadi dia pernah berobat ke Malaysia dan mendapatkan hasil seperti itu. Bilang GERD enggak, Bu? Enggak sih, saya merasa emang GERD karena reflux. Nah, berarti bukan kan? Sebenarnya mungkin bukan GERD. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman, bahwa kadang-kadang memang respon otonomnya lebih dominan, sehingga gejala fisiknya jadi lebih dominan dibandingkan gejala cemas sendiri. Tapi kebanyakan sih pasien biasanya anxiety-nya yang mungkin perlu diperhatikan supaya tidak menjadi takut ketika keluar rumah, takut melakukan aktivitas ya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Saya kira demikian dulu. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk pertanyaan terkait berapa lama sembuh, berapa lama harus makan obat, itu mungkin perlu ditanyakan ke dokternya langsung karena beliau yang memeriksa Anda secara langsung. Saya hanya memberikan gambaran sedikit tentang proses pengobatan itu sendiri dan bagaimana Anda bisa memahami situasi Anda ketika berada pada situasi-situasi cemas yang ada. Ingat ya, disclaimer, ini bukanlah ajang konsultasi ataupun disebut second opinion. Jadi jangan menganggap apa yang saya sebutkan tadi itu sebagai second opinion dari seorang ahli. Karena saya tidak memeriksa Anda secara langsung. Jadi ini hanyalah pendapat umum terkait dengan apa yang teman-teman alami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Semoga teman-teman selalu berbahagia, sehat selalu, ya, ikhlas, sabar dan sadar sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.